Eps bertubi-tubi. Ini mentari rumah yang Opa beri untuk kamu. Semoga kamu suka. Ucap Opa Amar saat berada di halaman depan rumah yang diwariskan kepada mentari. Alex merangkul mentari dan melihat dari depan setiap sudut rumahnya, yang luas sekitar 500 meter dengan rumah 2 lantai dan terlihat rumah tersebut masih rapi dan tertata dengan bagus. Bagus Opa, kenapa Opa tidak tinggal di sini saja? Lagi pula aku kan sudah diberi rumah sama Mas Alex. Ucap mentari. Tidak nak, Opa tidak mau nanti semua ini jadi bahan ributan Rachel dan papanya. Apalagi sekarang mereka sedang bangkrut dan susah. Ucap Opa Amar. Lalu mereka masuk. Di sana ada seorang pembantu suami istri yang menjaga rumah tersebut. Mentari dan Alex melihat-lihat isi rumah tersebut. Bagus ya sayang, kata Alex. Iya mas, Opa pintar pilih rumah, kata Mentari. Rumah ini sudah Opa serahkan sama kamu sebagai waris dari Opa. Jika kamu mau tempati silahkan. Tapi jika kamu ingin jual kembali juga silahkan. Opa sudah tak ada hak lagi. Semua terserah dengan kamu. Jelas Opa Amar. Iya Opa, terima kasih banyak. Ternyata Opa sudah sejauh ini memikirkan Mentari. Ucap Mentari sambil memeluk opanya. Opa sudah lega sekarang jika Opa nanti tak ada umur lagi. Semoga Rianti juga senang melihat semua ini. Di atas sana. Ucap Opa Amar. Ibuku sangat baik. Dia pasti senang walaupun Opa tak memberikan apapun padaku. Asal Opa bisa menyayangi aku seperti Opa sayang sama Kak Rachel dulu. Ucap Mentari. Setelah itu, Mentari dan Alex berpamitan terlebih dahulu dan Opa Amar kembali ke apartemen miliknya. Di rumah baru kediaman Pak Dirga. Oh maaf, aku lapar sekali. Tidak ada yang bisa aku makan apa. Renyek Rachel seperti anak kecil, padahal usianya sudah 25 tahun. Haduh Rachel, beli saja sana Oma kan gak bisa masak. Ucap Oma Sukma yang sudah semakin tua renta itu. Katanya Oma mau sewa pembantu, mana gak ada juga. Ucap Rachel dengan mengerucutkan bibirnya. Ya sabar, kan Oma juga harus cari uang dulu. Bagaimana kalau sekarang kamu antar Oma menjual emas-emas Oma ini? Habis itu baru kita cari pembantu. Sekalian kita beli makanan. Ucap Oma Sukma. Hadeh, emang Oma gak ada uang lagi? Kata Rachel. Gak ada Rachel, kan sudah Oma kasih kepada kamu. Kata Oma. Papa lagi pergi kemana sih mobil, aku juga dibawa-bawa terus. Lalu kita pakai apa Oma kesananya? Ucap Rachel yang terlihat kesal dengan keadaannya. Kita naik taksi online saja. Ucap Oma Sukma. Ya sudah, aku siap-siap dulu. Kemudian Oma Sukma dan Rachel pergi berdua hendak menjual perhiasan milik Oma Sukma yang nilainya cukup banyak. Saat di dalam mobil taksi, Oma Sukma mengeluarkan sekotak emas perhiasan miliknya. Oma, kalau dijual uangnya berapa? Tanya Rachel pelan. Sekitar 200 citan kalau tidak salah, makanya nanti mau Oma simpan untuk kebutuhan kita makan. Jelas Oma Sukma. Banyak juga ya Oma. Ucap Rachel tersenyum senang. Kemudian dia turun dari taksinya dan masuk ke sebuah tempat swalayan yang di dalamnya terdapat banyak toko emas. Sampai di depan toko emas, Oma Sukma mengeluarkan kotak perhiasannya. Ci mau jual semua ini. Ucap Oma Sukma. Baik Ibu, ditunggu ya. Kemudian sang pemilik toko perhiasan tersebut menghitung jumlah gram dan juga memeriksa semuanya. Saat dihitung totalnya benar hampir 200 citan. Mau uang cas atau transfer? Tanya sang pemilik toko. Transfer saja Oma ke rekening aku, kata Rachel. Cas saja. Ucap Oma Sukma, karena takut uangnya digunakan poya-poya dengan Rachel. Oma Sukma tahu Rachel seperti apa. Oma yakin mau cas? Kata Rachel. Iya, cas saja. Baiklah, tunggu ya. Kemudian mereka mengucapkan uang casnya dulu. Oma dan Rachel terlihat wajahnya lebih sumringah. Tanpa disadari dari kejauhan sudah ada dua pria berjaket hitam kurus tinggi. Memperhatikan ke arah Rachel dan Oma Sukma. Entah apa yang akan dia lakukan. Sepertinya orang tersebut sedang mengincarnya. Namun Rachel dan Oma Sukma tak sama sekali berpikir ke arah situ. Lalu uangnya tersebut sudah dibayar dengan amplop besar. Uang 200 CT. Rachel tersenyum melihat uang Oma Sukma. Namun dia tak sadar dari kejauhan sudah ada yang mengincar, bahkan bisa jadi membahayakan nyawanya. Sudah semua ya Bu, terima kasih. Ucap sisi toko perhiasan tersebut. Kemudian mereka keluar gedung swalayan. Rachel meminta pada omanya untuk makan terlebih dahulu di sebuah restoran dekat swalayan. Hanya menyeberang saja.
Itu Oma restorannya, aku sudah lapar sekali nih, ucap Rachel. Ya sudah ayo, kata Oma. Mereka hendak menyeberang, dan dua orang tadi yang mengincar mereka sudah berada di atas motor hendak menerkam mereka. Benar saja, saat mereka baru berjalan mau menyeberang, mereka dengan cepat melewati Oma dan menarik tasnya, yang hanya dipegang di tangan Oma. Hei, jambret, racau tas Oma dijambret. Teriak Oma Sukma di pinggir jalan yang hendak menyeberang baru 2 langkah. Jambret, jambret. Teriak Rachel sangat kencang, namun semua orang di sekitarnya hanya diam melihat saja, tanpa menolong karena sang jambret melaju dengan motornya sangat cepat. Huhuhuhu, uang kuku. Oma Sukma terduduk lemas di pinggir jalan sambil menangis, karena uangnya berada di atas itu semua. Rachel pun tak bisa berbuat apa-apa, mengejar pun tak akan dapat. Sial, jambret sialan, kenapa nggak ada satu orang pun yang menolong kami? Ucap keras Rachel, terlihat kesal. Maaf mbak, jambret yang mengenakan motor itu sulit untuk dikejar, apalagi ini jalannya sangat enak, tak macet, pasti gak akan kekejar, makanya hati-hati kalau bawa tas. Ucap salah seorang yang melihatnya. Rachel, uang Oma Rachel, Oma sudah tak punya apa-apa lagi, bagaimana ini Rachel? Huhuhu. Ucap Oma sambil menangis. Oma sih aku sudah bilang kan uangnya ditransfer saja, gak akan kayak gini Oma kejadiannya. Bentak Rachel pada omanya. Mau menyesal pun nasi sudah menjadi bubur gak akan bisa, mana perutku lapar sekali. Sial banget sih, uang sebanyak itu hilang begitu saja. Omel Rachel yang kesal pada omanya yang tak mendengarnya kalau uangnya ditransfer saja. Halo papa, jemput aku dan Oma, kami habis kejambretan di swalayan. Uang emas Oma 200 ceterait begitu saja pah, hilang, cepat kesini, aku lapar sekali. Oma juga hanya bisa menangis saja. Ucap Rachel memberitahu papanya. Apa ya, 200 juta dijambret, kok bisa Rachel uang dari mana Oma? Tanya Pak Dirga yang ikut syok. Dari hasil jual emasnya, padahal aku bilang ditransfer saja ke rekening aku, tapi Oma malah minta cas. Sekarang sudah dijambret, kita nggak punya uang lagi Pak, cepat kesini. Ucap Rachel. Baik tunggu papa, kata Dirga, yang sangat menyesalkan tindakan mamanya itu. Punya uang sebanyak itu, kenapa dia tak minta bantuan aku sih? Ceroboh sekali mama. Ah sayo, sudah lagi susah uang dijambret, ada apa dengan hidupku ini? Kenapa gak henti-henti sih cobaan? Umpat Pak Dirga sambil memukul setir mobilnya. Apakah ini tanda-tanda? Hari ini Alex dan Mentari berencana pulang ke desa rumah kakek nenek Mentari. Dan Bibi Jenap